Baik, kita mulai. Ini merupakan aplikasi dari ISPT Masa PPA 2126 versi 2.400. Jadi ini merupakan aplikasi yang multi-user, artinya bisa dipakai untuk beberapa wajib pajak sekaligus. Nah, sehingga kita harus memasukkan data wajib pajak kita ke sini, ke database ini. Bagaimana caranya? Nah, itu kita klik dari C, data C, kemudian program files, DJP, folder DJP, dan folder ISPT PP21. Nah, di sini ada folder database. Nah, ini kita copy. Ini sebenarnya udah ada, jadi saya hapus dulu nih. Saya hapus. Nah, ini folder kosong, database kosong ini. Kita isi yang micro database. Jadi bukan ACCDB, tapi micro database. Kita copy, kemudian kita kembali ke database dan kita paste dan rename. Continue. Nah, ini kita kasih nama perusahaan yang mau kita masukkan. Perusahaan kita masukkan yaitu, nah ini datanya, PT Lumbung. Kita masukkan. Kita kasih nama, rename, kita rename. PT Lumbung, kemudian tekan enter. Jangan cuma memindahkan mouse, tapi tekan enter. Karena itu komputer akan membaca bahwa ketika menekan enter, komputer membaca bahwa operator sudah selesai memerintah. Nah, sekarang dengan masukkan database PT Lumbung ke sini tadi, database aplikasi, kita lihat aplikasinya sendiri. Oh, ini belum. Jadi kita lihat di sini, kita buka database. Nah, ini sudah masuk. Kita pilih. Nah, kemudian pilih database. Semua aplikasi DJP untuk login itu administratornya adalah 12, username administrator, kemudian passwordnya 123, kemudian kita login. Mau diganti? Boleh. Jadi kalau multi user biasanya masing-masing wajib pajak akan diberikan password untuk login. Nah, ini kita akan suruh mengisi data dari wajib pajak yang bersangkutan. NPWP kita copy saja dari sini. Kita copy dari sini NPWP-nya PT Lumbung. Simpan. Nah, ini kita isi dulu. PT Lumbung. Kemudian alamatnya kita copy saja. Copy. Nomor telepon ini boleh kita ngarang 021. Kemudian emailnya. Nah, ini. Jadi ini wajib diisi. Meskipun ini ceritanya hanya ngarang. Kalau ini tidak bisa ngarang, ini otomatis muncul. Nama juga begitu. Jadi yang diberikan star, red star, bintang merah itu memang dibutuhkan, harus diisi. Tanda tangan SPT, kita lihat ini.
Ctrl V. Nah, ini harus ini. Kemudian kita simpan. Kita simpan. Profil berhasil kita disimpan. Nah, kemudian ini baru nyala. Setelah diisi NPWP, kita pilih buat SPT yang baru. SPT yang akan kita buat adalah SPT masa bulan Februari. Jadi SPT masa bulan Februari. Kita buat, kemudian buat SPT. Buat SPT Februari. Nah, SPT berhasil dibuat, baru isi SPT nyala. Jadi ada tahapannya. Nah, ketika isi SPT, yang harus pertama kita isi adalah daftar pemotongan pajak 1721 lampiran 1. Itu untuk satu masa pajak. Nah, ini. Dan ini akan kita isi NPWP wajib pajak, nama wajib pajaknya, kode pajaknya. Kode pajak itu kalau pakai tetap, kalau kita nggak tahu bisa lihat di SPT induk. Jadi kita lihat dulu SPT induk. Nah, ini. Nah, kalau pakai tetap itu kodenya 21101. 21101. Tenaga ahli 21107 dan sebagainya. Sales, nah itu 21104 dan seterusnya. Jadi kalau pakai tetap, sekali lagi kodenya adalah ini. Nah, untuk mengisi ini dengan menggunakan menu tambah. NPWP. Nah, ini kita harus membutuhkan data NPWP dari para pegawai. Ya. Jadi nanti data akan selengkapnya terlebih dahulu. Nah, kemarin kan ini hanya untuk perhitungan, jadi hanya NPWP-nya yes atau no saja. Tetapi karena di sini sekarang menggunakan data real, maka NPWP-nya harus juga real. Nah, ini. Jadi kita bisa perkecil, saya geser sini. Nah, ini juga saya geser sini. NPWP saya isi di sini. Kemudian nama pegawainya. Kodenya tadi, nah, 01. Pakai tetap. Jumlah penghasilan bruto. Nomornya 12. Pajaknya (577.083). Simpan. Belum akan mengisi baru lagi ya. Terus kemudian yang kedua, tambang NPWP-nya ini. Jadi NPWP tidak bisa ngarang karena dia ketika kita salah, dia akan menyatakan bahwa NPWP tidak valid.
penghasilannya 25. Pajaknya 2527. Kemudian simpan dan akan menentukan isi baru lagi. Yang ketiga yaitu Cynthia. Ini NPWP-nya. Nama pegawainya Cynthia. Penghasilan brutonya 15. Pajaknya 1114. Dan kita simpan lagi. Yang keempat yaitu Diana. Dan PWP-nya namanya Diana. Penghasilannya 10. Pajaknya sorry. Pajaknya 10.408. Kemudian simpan. Nah, jadi dari 11 itu yang 5 penghasilan melebihi PTKP, sedang yang 6 belum kena pajak. Ada 6 pegawai yang belum kena pajak. Jadi yang terakhir yaitu yang kena pajak adalah, nah ini siapanya? Endang. Ini Endang. Endang tidak punya NPWP. Jadi 000, karena kalau ini dikosongkan tidak bisa. Langsung isi di sini Endang. Penghasilannya 622. Pajaknya 70. Nah, NPWP tidak valid. Dia menyatakan NPWP tidak valid. Nah, karena udah selesai, saya bilang no. Nah, ini sudah semua. Jadi, bagian A adalah untuk wajib pajak yang atau pegawai yang penghasilan sudah melebihi PTKP. Kemudian yang bagian B adalah untuk pegawai atau penerima pensiun yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Tadi ada 6 orang. Jumlah penghasilan brutonya, nah ini 6 pegawai yang penghasilan tidak melebihi PTKP.
Jumlah penghasilannya ada 27. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita simpan. Ya, jadi total penghasilan 97 dari 11 pegawai. Yang 5 tidak kena pajak, yang 5 kena pajak, yang 6 tidak kena pajak. Jadi total pegawainya adalah 11. Kemudian total pajaknya 4.699.049. Kita cek. Rp499.050. Nah, selisih Rp1. Artinya lebih banyak di Excel daripada yang di aplikasi. Kenapa demikian? Karena di sini ada pembulatan, real pembulatan. Sedangkan di sini di Excel itu di sini biasanya mungkin ada di belakangnya sen. Jadi misalkan 37 sen, 21 sen, 5 sen itu mereka jumlah sehingga menjadi Rp1 selisih. Nah, itu yang kita pakai, yang kita store adalah yang ada di aplikasi ini 049. Sehingga seperti saya katakan bahwa Excel ini hanya untuk membantu saja. Kenapa hanya membantu? Karena diisi manual. Kalau belum dihitung dulu nggak bisa. Kalau Anda ngitungnya dengan cara langsung, input penghasilan bruto di kalkulator, wah itu pekerjaan PR banget. Ya, jadi kembali total pegawainya ada 11, total penghasilan 97, pajaknya ada 4699. Kita simpan. Simpan, kemudian kita tutup. Dan kita lihat SPT induknya. Sudah terisi. Jumlah pegawainya ada 11, penghasilan bruto 97, pajak turut tangan adalah 4699.049. Kemudian B2 perhitungan pajaknya kurang dibayar adalah 4699.049. Objek pajak final tidak ada. Jadi final itu seperti misalkan ada pegawai di pensiun. Nah, itu masuknya ke sini. Kemudian lampiran. Tidak perlu di checklist, tidak perlu diisi. Kemudian yang penting ada E. Yang E ini harus diisi tempatnya. Yang E diisi di tempatnya. Kalau ini tidak diisi tempatnya, nanti langkah yang terakhir akan terhambat. File tidak bisa disimpan. Kenapa? Karena ini ada isian yang belum di input. Jakarta. Kemudian saya simpan. Saya tutup. Nah, kita sudah selesai mengisi SPT. Jadi dari Excel, kemudian ke aplikasi iSPT. Sehingga kalau misalkan mau buka SPT Februari, bisa. Atau misalkan buat lagi SPT bulan Januari, bisa juga. Apa ini masih bisa diedit? Masih bisa. Misalkan buka SPT, itu berarti dibuka. Nah, apa masih bisa dibetulkan? Masih. Misalkan ini keliru, saya checklist, kemudian saya ubah. Nah, mau diubah apa? Tapi ini tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Yang bisa diubah penghasilannya saja. Penghasilan saja. Bagaimana kalau misalnya keliru namanya? Hapus saja. Hapus. Ya, jadi demikian cara mengisi aplikasi SPT, yaitu pertama dari bagaimana memasukkan identitas wajib pajak ke dalam aplikasi, kemudian bagaimana melakukan input para pegawai yang kena pajak dan yang penghasilan kurang dari PTKP. Ya, saya kira itu tata cara pengisian. Nanti penyetoran akan saya lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih.